Shalom rekan-rekan semuanya, berjumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pimpinannya. Selamat pagi Bapa, mengucap syukur atas hari baru yang bisa kami nikmati. Kami mohon pimpinan Roh Kudus dalam kami memulai hari ini, dan dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Bapa. Amin. Tema kita pagi hari ini adalah Love Your Enemies. Dan nats kita ambil dari Matius 5 ayat 43-48. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dari pembacaan di atas, ayat 48 adalah hal yang membuat saya penasaran plus bingung. Karena ayat ini menunjukkan bahwa kita diminta untuk menjadi sempurna, sama seperti Yesus. Bagaimana bisa? Mungkin itu yang terbersit dari pendengar khotbah di bukit masa itu. Untuk memenuhi hukum yang turun-temurun dihidupi oleh bangsa Israel, mereka kesulitan dan terasa tidak mungkin untuk hidup kudus. Apalagi dari khotbah ini terkesan bahwa Yesus menuntut mereka untuk lebih lagi di atas hukum Taurat itu. Disinilah saya mulai bertanya-tanya, apakah arti sebenarnya dari ayat 48 ini? Kalau di ayat 43-47, menurut saya jelas bahwa Yesus sedang mengajarkan perintah yang baru, yaitu mengasihi musuh-musuh kita. Bahwa Allah adalah pribadi yang adil, yang tidak membeda-bedakan umat ciptaannya, yang berdosa maupun tidak berdosa, yang bersalah maupun yang tidak bersalah dari kacamata Allah. Lalu siapa kita sebagai manusia untuk membeda-bedakan yang baik dan buruk menurut kacamata kita sendiri? Begitulah kira-kira ayat 43-47 ini. Nah, untuk ayat 48, saya akhirnya menemukan jawabannya dari Lukas 6 ayat 36 versi NIV yang berbunyi demikian. Be merciful, just as your Father is merciful. Terjawab deh rasa penasaran saya. Konfirmasi dari ayat 43-47 terjawab dari Lukas 6 ayat 36 tadi. Jadi kesimpulan dari perikop ini adalah bahwa Allah ingin agar kita berbeda dari cara pikir dunia yang kita diajarkan untuk mengasihi orang yang mengasihi kita. Namun dari kacamata Allah, Allah tidak membeda-bedakan umat ciptaannya. Dan inilah yang paling penting. Kita harus meneladani dan menghidupi apa yang Allah ajarkan melalui Yesus, yaitu kasihilah musuhmu. Sekarang semuanya menjadi jelas. Apa pesan Yesus sesungguhnya lewat khotbah ini? Bahwa dia menjadi contoh dan dia memberi pesan. Oke, ini adalah satu hal yang kita mengerti. Namun muncul hal penting lainnya yang menjadi masalah kita bersama. Apakah itu? Ya tentu saja prakteknya dong. Bagaimana saudara? Apakah hal ini hal yang mudah? Perlu kita ketahui pada masa hukum Taurat, umat Israel terbiasa untuk menjalani mekanisme berkat dan kutuk. Pembenaran di hadapan Allah via persembahan binatang untuk setiap kesalahan yang mereka lakukan. Dosa terhadap orang per orang, komunitas, maupun pada Allah harus dibayar dengan korban tadi. Penghakiman menjadi sesuatu yang biasa pada masa itu. Siapa yang salah akan mendapatkan punishment, dan siapa yang benar akan mendapatkan reward.
Jadi itulah nilai yang mereka pegang masa itu. Nah, disinilah tiba-tiba Yesus datang, yang mengumumkan kedatangan kerajaan surga sudah dekat. Dan di pasal 5, Yesus mengajarkan cara yang berbeda dengan nilai mereka saat itu. Yesus mengundang orang-orang untuk ikut dia, dipimpin oleh dia, dan menjadi warga negara kerajaan surga. Dengan cara mengasihi musuh kita, salah satunya. Dan ini tentu saja berbeda dengan paham masyarakat saat itu. Sesuatu yang nantinya akan Yesus lakukan, yang tidak hanya akan mengubah bangsa Israel yang merindukan kedatangan Mesias, tapi seluruh dunia, yaitu lewat karya salibnya. Yesus membiarkan dirinya dianiaya dan dipersalahkan oleh musuh-musuhnya. Namun justru dengan itu, ia malah dipermuliakan Bapaknya. Di kayu salib, Yesus menunjukkan kasih-Nya pada orang-orang yang mengolok-olok dia dan apa yang diajarkan dengan perkataan yang terkenal. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di tengah penderitaan verbal dan fisik yang ia terima, kata-kata doa masih terucap dari mulutnya untuk musuhnya. Namun Yesus membuktikan kepada seluruh dunia bahwa apa yang dilakukannya di kayu salib adalah puncak dari pesannya pada warga negara kerajaan surga yang dipimpinnya. Bahwa kasih adalah jawaban bagi dunia. Kasih yang mengasihi bahkan musuh kita sekalipun. Ini adalah ciri utama dari kekristenan dan orang-orang Kristen. Gerakan yang melawan semua cara pandang dan nilai dunia saat itu. Dan membuat kerajaan surga hadir di dunia sejak kematian Kristus Yesus sampai hari ini. Ibarat orang tua yang memberikan teladan semasa hidupnya, Yesus juga memberikan warisan yang besar bagi anak-anaknya setelah kematiannya, yaitu kuasanya yang turun atas semua orang yang percaya kepadanya. Kuasa kebangkitannya sekarang bisa diakses dan menjadi bagian kita. Kalau kuasa itu bisa dipakai oleh murid-murid, jemaat mula-mula, martir-martir, para bapak gereja, misionaris, dan banyak orang lain untuk memampukan mereka berdampak bagi dunia. Dan kesaksian itu kita terima sampai hari ini lewat firman Tuhan dan bukti-bukti sejarah. Mana yang mau kita ambil langkahnya? Percaya bahwa mengasihi adalah jalannya, atau percaya bahwa penghakiman adalah jalannya? Maukah kita percaya pada tuntunan Roh Kudus atau tuntunan kita sendiri? Mari kita berdoa. Bapa, pilihan itu tersedia sekarang bagi kami orang percaya untuk menghidupi cara-Mu seperti Engkau dan para pendahulu kami. Ataukah kami lebih percaya pada hukum dunia yang terus menekan kami? Terima kasih sudah menghadirkan pilihan yang membebaskan itu lewat karya salib-Mu. Amin.